Pernahkah kamu bertanya-tanya apakah pilihan sarapanmu diam-diam bisa merusak kesehatanmu? Tanyakan saja pada Sarah, seorang pasien yang dulu mengira bahwa bagel dan kopi paginya tidak berbahaya hingga masalah jantung mengubah segalanya. Hari ini, kita akan membahas 3 makanan yang sebaiknya dihindari setelah usia 60 tahun demi menjaga kesehatanmu. Sarah tak pernah membayangkan bahwa rutinitas paginya akan membawanya ke ruang gawat darurat. Saya pikir saya sedang terkena serangan jantung, katanya kepada Dr. Williams sambil memegangi dadanya. Bersiaplah untuk mengetahui apa saja yang mungkin sedang mengganggu kesehatanmu. Seiring bertambahnya usia, banyak lansia seperti Sarah seringkali tidak menyadari bahwa beberapa makanan sarapan bisa jauh lebih berbahaya dari yang terlihat. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas 3 jenis makanan umum yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi sebenarnya bisa berdampak serius. Dapat meningkatkan tekanan darah, merusak ginjal, bahkan memperbesar risiko penyakit kronis. Dan tetaplah menyimak sampai akhir, karena saya akan membagikan rahasia saya untuk hidup lebih dari 100 tahun sebagai hadiah untukmu. 1. Makanan tinggi gula rafinasi. Mari kita bahas bahaya yang sering tidak disadari oleh banyak orang lanjut usia. Sarapan kedua, yang penuh dengan makanan tinggi gula rafinasi. Meskipun kamu mungkin berpikir bahwa menikmati sesuatu yang manis di pagi hari hanyalah kebiasaan kecil yang tidak berbahaya, bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, kebiasaan ini bisa menjadi awal dari masalah kesehatan yang serius. Linda, seorang wanita berusia 70 tahun, belajar pelajaran ini dengan cara yang sulit. Saya pikir, rutinitas pagi, saya sudah sehat, ceritanya. Sarapannya terdiri dari segelas jus jeruk, yogurt manis, dan kue denis buah. Namun, baru setelah dokter mendiagnosisnya dengan diabetes tipe 2, ia menyadari betapa banyak gula yang ia konsumsi setiap pagi. Bahaya gula di usia. Lanjut, Dr. Williams menjelaskan mengapa gula menjadi musuh yang lebih berbahaya setelah usia 60 tahun. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita semakin tidak efisien dalam memproses gula. Artinya, setelah sarapan manis, lonjakan kadar glukosa dalam darah bisa jauh lebih drastis dan berisiko dibanding saat kita masih muda. Untuk menggambarkannya, Dr. Williams menunjukkan sebuah demonstrasi sederhana. Satu sarapan yang tampaknya sehat bisa mengandung lebih banyak gula daripada 4 batang permen. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuhmu ketika kamu mengonsumsi sarapan tinggi gula? Dalam hitungan menit, kadar gula darahmu melonjak. Pankreasmu harus bekerja keras memproduksi insulin untuk mengendalikan lonjakan ini. Namun, setelah usia 60 tahun, efisiensi pankreas menurun, sehingga tubuhmu mengalami tekanan tambahan justru di saat seharusnya memulai hari dengan tenang. Siklus gula yang membahayakan. Yang paling mengkhawatirkan adalah apa yang terjadi setelahnya. Sekitar 2 jam setelah sarapan manis itu, kadar gula darah turun drastis. Hal ini bisa menyebabkan tubuh terasa lemas, gemetar, dan kembali lapar. Banyak lansia akhirnya terjebak dalam lingkaran setan mencari makanan manis lagi untuk merasa lebih baik, sehingga terus mengulang siklus yang merusak ini. Penting untuk diingat bahwa banyak makanan sarapan yang dipasarkan sebagai sehat sebenarnya adalah bom gula yang menyamar. Misalnya, semangkuk yogurt rasa buah bisa mengandung gula sebanyak 1 bola es krim. Dan meskipun jus jerukmu tidak mengandung gula tambahan, jus tersebut tetap mengonsentrasikan gula dari beberapa buah sekaligus tanpa serat yang diperlukan untuk memperlambat penyerapannya. Bahkan banyak sereal yang diklaim baik untuk jantung justru mengandung lebih banyak gula per porsi dibandingkan satu kue coklat. Margaret, pasien lain dari Dr. Williams, terkejut saat mengetahui fakta ini. Saya selalu minum segelas besar jus apel dan semangkuk sereal dengan kismis, katanya. Saya pikir itu sehat sekarang saya tahu. Ternyata saya memulai hari seperti sedang makan pencuci mulut. Satu hal yang belum saya sebutkan, video ini dibagi dalam beberapa bab agar kamu bisa menontonnya dengan lebih mudah. Kamu bisa menemukannya di bagian deskripsi. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu, pengalamanmu apa yang biasanya kamu makan saat sarapan? Apakah kamu punya resep atau tips yang bisa dibagikan untuk kita semua? Tulis di kolom komentar ya, saya akan membacanya. Mari kita lanjutkan. Dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang dari konsumsi gula tinggi saat sarapan sangat mengkhawatirkan, terutama bagi lansia. Dr. Gwen Williams memperingatkan, ketika kadar gula darahmu terus naik turun, itu memberikan tekanan luar biasa pada sistem tubuhmu. Ketidakstabilan ini meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2, penyakit jantung,
bahkan penurunan fungsi kognitif. Selain itu, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa konsumsi gula berlebih berkaitan dengan peningkatan peradangan dalam tubuh yang bisa memperparah masalah seperti nyeri sendi dan radang sendi, artritis. Alternatif yang lebih sehat, namun, ada kabar baik. Kamu tetap bisa menikmati sarapan yang memuaskan tanpa harus mengandalkan gula rafinasi. Kuncinya adalah memilih makanan dengan rasa manis alami yang juga mengandung serat, protein, dan lemak sehat. Nutrisi-nutrisi ini membantu memperlambat penyerapan gula dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Tom, seorang pria berusia 68 tahun, melakukan perubahan ini 3 bulan lalu. Sebelumnya, ia selalu makan oatmeal instan manis dengan buah kering setiap pagi. Sekarang ia memilih yogurt Yunani tanpa pemanis dengan buah beri segar dan sedikit kayu manis. Buah beri memberi saya rasa manis yang saya cari tanpa membuat saya merasa lemas setelahnya, kata Tom. Dr. Williams juga membagikan beberapa tips sederhana untuk mengenali gula tersembunyi dalam sarapanmu. Cari kata yang diakhiri dengan osa pada label, seperti fruktosa atau glukosa, dan perhatikan sirup atau madu meskipun terdengar alami, tetap bisa memengaruhi kadar gula darah seperti gula rafinasi. Perubahan bertahap menuju kesehatan yang lebih baik. Lalu, bagaimana dengan pemanis buatan? Dr. Williams menegaskan bahwa itu bukanlah solusi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemanis buatan dapat berdampak negatif pada kadar gula darah dan bahkan mengganggu cara tubuh memproses gula alami. Selain itu, banyak lansia mengalami masalah pencernaan akibat konsumsi pemanis ini. Sebagai gantinya, pertimbangkan cara alami untuk menambahkan rasa manis ke sarapanmu. Kayu manis dapat memperkuat rasa tanpa perlu menambahkan gula. Buah beri segar tidak hanya memberikan rasa manis alami, tetapi juga kaya antioksidan. Dan pisang matang bisa memperkaya oatmealmu dengan rasa manis alami, sekaligus memberikan kalium dan serat. Di sini bukan soal menghilangkan semua gula, tetapi memilih sumber alami yang juga memberikan manfaat gizi tambahan. Seiring waktu, lidahmu akan menyesuaikan diri dan mulai merasakan manis alami dari makanan yang sebelumnya terasa hambar. Carol, seorang wanita berusia 73 tahun, mengalami transformasi ini. Awalnya, semuanya terasa hambar tanpa gula tambahan, katanya. Tapi setelah beberapa minggu, saya mulai merasakan manis alami dari buah persik dan stroberi segar. Kini, menurutnya makanan bergula terasa terlalu manis. Apakah makanan olahan yang sehat benar-benar sehat? Lalu bagaimana dengan pilihan makanan olahan yang diklaim sehat dan dijual di toko-toko? Banyak merek menawarkan bar atau minuman sarapan yang ditujukan untuk lansia dengan klaim mengandung banyak vitamin dan mineral. Namun, Dr. Williams memperingatkan, hanya karena sesuatu mengandung vitamin tambahan, bukan berarti itu sehat. Banyak produk ini tetap mengandung bahan olahan yang bisa berdampak buruk bagi kesehatanmu. Sebagai contoh, banyak minuman sarapan memang mudah dikonsumsi, tetapi dipenuhi pemanis buatan dan pengawet yang bisa menyebabkan perut kembung dan gangguan pencernaan. Bahkan beberapa sereal gandum utuh pun ternyata mengandung gula tambahan dan pengawet tersembunyi yang disamarkan dengan nama-nama rumit. Seperti yang sering dikatakan Dr. Williams kepada pasiennya, kalau kamu butuh kamus untuk memahami daftar bahannya, lebih baik jangan dikonsumsi. Alternatif sehat dan cepat. Untungnya, kamu tetap bisa menikmati sarapan yang cepat dan sehat tanpa bergantung pada makanan olahan. Daripada memilih oatmeal instan, cobalah menyiapkan oatmeal tradisional di malam sebelumnya. Gantilah sereal manis dengan buah segar dan yogurt tanpa pemanis. Bahkan sepotong roti gandum panggang dengan alpukat tumbuk sudah jauh lebih bernutrisi. Joan, seorang wanita berusia 65 tahun, membagikan pengalamannya. Saya dulu pikir sarapan sehat itu harus masak lama. Namun, ia menemukan solusi praktis dengan menyiapkan oatmeal setiap minggu malam untuk dikonsumsi sepanjang minggu. Ia menambahkan buah beri dan kacang segar di pagi hari sesederhana itu. Setelah 6 bulan melakukan perubahan ini, tekanan darahnya membaik secara signifikan dan kini ia merasa lebih bertenaga sepanjang hari. Perencanaan awal, kunci kesuksesan. Banyak lansia khawatir bahwa berhenti mengonsumsi makanan olahan berarti harus menghabiskan waktu berjam-jam di dapur. Maria, wanita berusia 68 tahun, memiliki kekhawatiran yang sama. Saya tinggal sendiri dan tidak ingin memasak makanan besar. Solusinya ternyata sangat sederhana. Ia memasak oatmeal dalam jumlah besar, menyimpan telur rebus di lemari es,
dan selalu menyediakan buah segar yang tidak perlu dipotong. Ia juga menambahkan yogurt tanpa pemanis dan menyimpan kacang-kacangan di dapur untuk sumber protein cepat. Kini, ia bisa menyiapkan sarapan sehat hanya dalam beberapa menit dan merasa jauh lebih baik. Dr. Williams menyarankan untuk merencanakan lebih awal. Hanya dengan meluangkan 30 menit untuk persiapan di hari Minggu, kamu bisa memastikan sarapan sehat sepanjang minggu. Para pasiennya sering melaporkan peningkatan besar setelah melakukan perubahan ini, pencernaan yang lebih baik, tekanan darah lebih stabil, nyeri sendi berkurang, dan energi meningkat sepanjang hari. Bill, seorang pria berusia 75 tahun, membagikan perubahannya. Kabut pikiran di pagi hari hilang hanya dalam 2 minggu setelah saya berhenti makan makanan olahan untuk sarapan. Ia baru menyadari betapa besar dampak negatif makanan olahan terhadap kejernihan pikirannya. Perubahan bertahap menuju kesehatan yang lebih baik. Ada satu hal penting yang perlu disoroti. Jika kamu mengonsumsi obat di pagi hari, sarapan dengan makanan utuh dapat membantu tubuhmu menyerap obat dengan lebih baik. Banyak makanan olahan justru dapat mengganggu proses penyerapan ini, terutama bagi mereka yang mengonsumsi obat tekanan darah, diabetes, atau masalah jantung. Ingatlah, melakukan perubahan ini tidak berarti kamu harus langsung sempurna. Mulailah dengan penyesuaian kecil. Mungkin minggu ini kamu bisa mengganti oatmeal instan dengan oatmeal biasa, atau mengganti daging olahan di sarapan dengan telur rebus. Selanjutnya, kita akan mengungkap makanan sarapan kedua yang bisa merusak kesehatanmu setelah usia 60 tahun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan tulis komentar. Sudah subscribe? Di video kami berikutnya, kami akan memberikan salam spesial untukmu. Kami ingin mengapresiasi para subscriber baru dan mengucapkan terima kasih karena telah bergabung bersama kami. 2. Makanan olahan. Saat ini, makanan olahan telah menjadi pilihan sarapan yang sangat umum. Banyak lansia di berbagai belahan dunia memilih produk seperti oatmeal instan, waffle beku, atau sereal kemasan terutama karena cepat dan mudah disiapkan. Namun, disinilah muncul kenyataan yang mengkhawatirkan. Makanan praktis ini bisa membahayakan kesehatanmu setelah melewati usia 60 tahun. Robert, seorang pria berusia 72 tahun, dulunya rutin sarapan oatmeal instan dan kue kemasan. Itu praktis, katanya. Namun, pandangannya berubah drastis setelah dokter menunjukkan hasil pemeriksaan tekanan darahnya. Banyak lansia seperti Robert tidak menyadari bahwa pilihan cepat ini bisa berdampak buruk pada kesehatan mereka. Tapi, mengapa makanan olahan untuk sarapan bisa begitu berbahaya di usia ini? Pandangan dari Dr. Williams. Dr. Williams, spesialis nutrisi untuk lansia, memberikan penjelasan yang jelas. Makanan-makanan ini dipenuhi garam berlebih, pengawet berbahaya, dan gula tersembunyi. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi lebih sensitif terhadap zat-zat ini. Apa yang dulu tidak menimbulkan masalah saat kita berusia 40-an, bisa menjadi risiko besar setelah usia 60 tahun. Sebagai contoh, satu bungkus oatmeal instan bisa mengandung sekitar 200 mg garam jumlah yang cukup tinggi hanya untuk satu porsi makan. Jika kamu sudah memiliki masalah tekanan darah tinggi, tambahan ini bisa sangat berbahaya. Dan itu belum semuanya. Waffle beku mengandung banyak pengawet yang bisa memperburuk nyeri sendi dan menyebabkan gangguan pencernaan. Dampaknya terhadap kesehatan ginjal. Penting untuk dipahami bahwa setelah usia 60 tahun, ginjal kita tidak lagi memproses garam seefisien sebelumnya. Artinya, mengonsumsi daging asap atau sosis untuk sarapan dapat memberi tekanan tambahan pada ginjal dan meningkatkan tekanan darahmu. Dr. Williams sering melihat masalah ini pada pasien-pasien lansianya. Selain itu, pengawet dalam makanan olahan juga bisa memicu peradangan dalam tubuh. Peradangan ini tidak hanya meningkatkan risiko penyakit jantung dan memperburuk radang sendi, tapi juga bisa berdampak negatif pada daya ingat. Banyak pasien Dr. Williams melaporkan merasa jauh lebih baik setelah menghilangkan makanan olahan dari pola makan pagi mereka. Selanjutnya, kita akan membahas kesalahan umum lainnya saat sarapan yang bisa jadi bahkan lebih berbahaya bagi kesehatanmu setelah usia 60 tahun. Sebelum kita lanjut, izinkan saya bertanya apakah kamu belajar sesuatu dari video ini? Kalau begitu, jangan lupa subscribe channel ini ya. Yuk, kita lanjutkan. 3. Makanan tinggi lemak. Mari kita bahas musuh tersembunyi dalam makanan pertama kita setiap hari. Makanan tinggi lemak
Penting untuk dijelaskan bahwa tidak semua lemak itu buruk. Namun, beberapa jenis makanan berlemak yang dianggap sebagai klasik sarapan justru bisa sangat merugikan bagi lansia. Di antaranya termasuk bacon, sosis, dan kue mentega. Ambil contoh David, seorang pria berusia 75 tahun yang biasa memulai harinya dengan sarapan favoritnya. 2 telur goreng, 3 potong bacon, dan roti panggang dengan mentega. Saya pikir di usia saya butuh sarapan yang besar, ujarnya. Namun, dokternya menunjukkan hasil kolesterol yang mengkhawatirkan. Faktanya, seperti banyak lansia lainnya, David tidak menyadari bahwa pilihan makanannya memengaruhi kesehatan jantungnya. Dr. Williams menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh melambat. Artinya, tubuh tidak lagi memproses lemak seperti saat masih muda. Sarapan berlemak yang dulu terasa biasa-biasa saja, kini bisa berdampak besar pada kesehatan jantung dan tingkat energi harian kita. Masalah sebenarnya, lemak jenuh, bahaya terbesar terletak pada lemak jenuh yang banyak terdapat dalam makanan sarapan umum seperti bacon, sosis, dan ham. Lemak jenis ini dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL kolesterol jahat yang mendorong penumpukan plak di pembuluh darah. Bagi lansia, risikonya semakin tinggi karena pembuluh darah mereka cenderung menjadi lebih kaku seiring bertambahnya usia. Mari kita bahas musuh tersembunyi dalam makanan pertama kita setiap hari. Makanan tinggi lemak. Penting untuk dijelaskan bahwa tidak semua lemak itu buruk. Namun, beberapa jenis makanan berlemak yang dianggap sebagai klasik sarapan justru bisa sangat merugikan bagi lansia. Di antaranya termasuk bacon, sosis, dan kue mentega. Ambil contoh David, seorang pria berusia 75 tahun yang biasa memulai harinya dengan sarapan favoritnya. 2 telur goreng, 3 potong bacon, dan roti panggang dengan mentega. Saya pikir di usia saya butuh sarapan yang besar, ujarnya. Namun dokternya menunjukkan hasil kolesterol yang mengkhawatirkan. Faktanya, seperti banyak lansia lainnya, David tidak menyadari bahwa pilihan makanannya memengaruhi kesehatan jantungnya. Dr. Williams menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh melambat. Artinya, tubuh tidak lagi memproses lemak seperti saat masih muda. Sarapan berlemak yang dulu terasa biasa-biasa saja, kini bisa berdampak besar pada kesehatan jantung dan tingkat energi harian kita. Masalah sebenarnya, lemak jenuh, bahaya terbesar terletak pada lemak jenuh yang banyak terdapat dalam makanan sarapan umum seperti bacon, sosis, dan ham. Lemak jenis ini dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL kolesterol jahat yang mendorong penumpukan plak di pembuluh darah. Bagi lansia, risikonya semakin tinggi karena pembuluh darah mereka cenderung menjadi lebih kaku seiring bertambahnya usia. Dr. Williams juga menunjukkan efek lain yang jarang disadari. Banyak pasiennya tidak menyadari bahwa sarapan tinggi lemak bisa membuat mereka merasa lelah sepanjang hari. Hal ini terjadi karena makanan berlemak membutuhkan lebih banyak energi untuk dicerna. Jadi, saat dikonsumsi di pagi hari, tubuh dipaksa bekerja ekstra justru saat energi itu seharusnya digunakan untuk aktivitas lain. Mari kita lihat contoh Martha, seorang wanita berusia 68 tahun yang senang menikmati croissant di pagi hari. Kelihatannya lebih ringan daripada bacon dan telur, pikirnya. Namun ternyata, croissant tersebut menyimpan jumlah lemak jenuh yang mengejutkan. 1 croissant mentega bisa mengandung lemak jenuh sebanyak 4 potong bacon. Selain itu, Dr. Williams juga memperingatkan bahaya tersembunyi lain dari sarapan berlemak, peradangan. Mengonsumsi banyak lemak jenuh dapat memicu peradangan di seluruh tubuh bagi lansia. Hal ini bisa berarti meningkatnya nyeri sendi, gangguan pencernaan, bahkan risiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Obat dan sarapan berlemak, kombinasi yang mengkhawatirkan. Aspek penting lainnya adalah dampak sarapan berlemak terhadap efektivitas obat. Banyak lansia mengonsumsi obat di pagi hari untuk menjaga kesehatan jantung atau tekanan darah. Dr. Williams telah melihat kasus di mana sarapan tinggi lemak justru mengurangi efektivitas obat-obatan tersebut. Kabar baiknya, pilihan sarapan yang sehat, namun, ada kabar baik. Kamu tidak perlu mengorbankan sarapan yang memuaskan. Kuncinya adalah memilih jenis lemak yang tepat. Lemak sehat yang terdapat dalam makanan seperti alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun dapat membantu menurunkan kolesterol LDL serta mengurangi peradangan dalam tubuh. Selain itu,
Lemak sehat ini membuatmu kenyang lebih lama, sehingga kamu tidak mudah tergoda untuk ngemil makanan yang tidak sehat. Berbicara soal telur, Dr. Williams menegaskan bahwa telur tetap bisa menjadi bagian dari sarapan sehat asal dimasak dengan cara yang benar. Daripada menggorengnya dengan mentega atau minyak, cobalah merebus atau membuat telur rebus lunak. Dengan begitu, kamu tetap mendapatkan asupan protein berkualitas tanpa kelebihan lemak. Ellen, seorang wanita berusia 71 tahun, menemukan cara sederhana untuk mengurangi lemak berbahaya dalam sarapannya. Saya mengganti mentega dengan alpukat tumbuk di atas roti gandum panggang, ujarnya. Alih-alih telur goreng dan bacon, sekarang ia menikmati telur rebus lunak dengan irisan tomat. Saya tetap merasa kenyang, tapi kadar kolesterol saya membaik dan saya punya lebih banyak energi. Manfaat memilih lemak sehat tidak hanya dirasakan oleh jantung. Banyak lansia melaporkan pencernaan yang lebih baik, energi yang lebih stabil, dan nyeri sendi yang berkurang sepanjang hari. Luar biasa rasanya tubuh saya sekarang, kata Helen. Dulu saya cepat lelah di pertengahan pagi, sekarang saya bisa tetap aktif sepanjang hari. Mulailah dengan perubahan kecil. Mungkin mengganti bacon biasa dengan bacon kalkun, atau mencoba alpukat sebagai pengganti mentega di atas roti panggangmu. Mengubah kebiasaan pagi tidak berarti harus mengorbankan rasa atau kenikmatan. Ini hanya soal membuat pilihan yang lebih bijak demi merasa lebih baik dan menjaga kesehatanmu seiring bertambahnya usia. Mungkin minggu ini kamu bisa mulai dengan mengganti sereal manismu dengan oatmeal dan buah segar. Tubuhmu akan berterima kasih dengan energi lebih, suasana hati yang lebih stabil, dan kesehatan menyeluruh yang lebih baik. Lakukan ini untuk dirimu sendiri.